Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mary Damayanti dengan NIM F2021129 dari kelas A3. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Obat Analgetika. Kemudian analgetika. Pengertian di analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Dan analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Analgetika dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama analgetika narkotik dan analgetika non-narkotik. Kemudian ada karakteristik senyawa obat analgetika. Ini ada 4. Yang pertama cincin aromatik, yang kedua cincin piperidin, ketiga atom C tersier atom N tersier yang bermuatan positif, kemudian atom C kuaterner atau atom C yang tidak mengikat atom H. Ada pula yang menganggap bahwa OH fenolik merupakan gugus farmakofor karena gugus tersebut akan mengikat reseptor melalui ikatan hidrogen dan meningkatkan aktivitas analgesik. Tetapi, hilangnya gugus tersebut tidak mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik. Analgetika narkotik. Analgetika narkotik atau senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau moderat dan berat, seperti rasa sakit yang disebabkan penyakit kanker, jantung akut, pasca operasi, dan kolik usus maupun ginjal. Analgetika narkotik digunakan juga sebagai pramedikasi anestesi dengan atropin atau mengontrol seleksi. Aktivitas analgetika narkotik jauh lebih besar dibanding dengan analgetika non-narkotik karena menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Pemberian obat secara terus-menerus menimbulkan kecanduan. Penghentian pemberian obat secara tiba-tiba menyebabkan sindrom abstinence atau gejala withdrawal. Kemudian kelebihan dosis menyebabkan kematian karena terjadi depresi pernapasan. Kemudian ada mekanisme kerja analgetika narkotik. Efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengobatan obat dengan sisi reseptor opioid spesifik pada sel dalam otak dan spinal cord. Reseptor opiat 2 pentapeptida yang menyebabkan aktivitas senyawa opioid yakni TR atau GLY, P, MET-OH atau MET-enkephalin dan TYR, GLY, PHE, LEU dan OH atau leu-enkephalin. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Ada 4 macam reseptor opioid. GPCR atau G protein couplet reseptor. Yang pertama ada reseptor, kemudian ada reseptor delta, dan reseptor oniceptin atau orpanin atau NOP. Kemudian reseptor tipenya ada 3. Yang pertama ada locationnya di brain, spinal, dan cord. Efeknya adalah analgesia, respiratory, depression, euphoria, addiction, all pain, message, blockade. Kemudian dibagi angka, location itu brain, spinal, cord. Efeknya itu analgesia, sedation, all on thermal, pain, message, blockade. Kemudian yang ketiga ada locationnya di brain. Efeknya itu analgesia, anti-depression, dan dependence. Umumnya aksi opioid pada reseptor mu, delta, dan kappa
pada neuron CNS menghasilkan analgesia melalui pembebasan transmitter neural yang diturunkan. Kenaikan nilai ambang sakit sehingga menurunkan kesadaran otak dari sakit. Kemudian ada sisi aktif senyawa obat analgetika atau Bex dan Casey. Struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat melalui ikatan ionik. Lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian gugus CH2 dari proyeksi cincin piperidin dan mengikatnya melalui ikatan van der Waals atau hidrofobik. Kemudian di sini ada struktur di mana H plus N-nya itu atau CH3-nya itu di bawah sebagai tempat anionik dan ada lubang dan bidang datarnya. Kemudian pembagian kelompok senyawa obat analgetika narkotik. Berdasarkan struktur kimianya, analgetika narkotik dibagi menjadi 5, yaitu turunan morfin, turunan fenilpiperidin atau meperidin, ketiga turunan difenilpropilalamin atau metadon, keempat ada turunan morfinan. Turunan morfin didapat dari opium, getah kering tanaman, Papaver somniferum, termasuk golongan alkaloida. Kemudian opium mengandung kurang lebih dari 30 alkaloida antara lain morfin, kodein, noscapin, papaverin, thebain, dan norsein. Norsein tak begitu penting dalam pengobatan. Kemudian euforia sebagai disalahgunakan atau drug abuse. Efek kecanduan terjadi dengan cepat. Dua tipe yang penting dari opium yaitu tipe phenanthren atau morfin yang mempunyai aksi pada susunan saraf pusat, kemudian benzyl isoquinolin atau papaverin yang mempunyai aksi sebagai antispasmodik atau otot polos. Kemudian karena turunan morfin yang menimbulkan efek kecanduan yang terjadi secara cepat, maka dicari turunan atau analog yang masih mempunyai efek euforia tetapi efek kecanduannya lebih rendah. Kemudian contoh turunan morfin yaitu morfin, kodein, dionin, dan terakhir ada heroin. Kemudian di sini ada gambar struktur yang mana CH3 atau N-nya itu sama dengan gugus N tersier. Kemudian ada cincin piperidin dan ada cincin aromatik di bagian nomor 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada OH-nya, ada gugus hidrofenol. Yang O itu jembatan eter, OH-nya itu gugus hidroksil alkohol. Dan yang di nomor 13 itu cincin alisiklik tidak jenuh. Selanjutnya ada hubungan struktur dan aktivitas turunan morfin 1. Yang pertama ada eterifikasi dan esterifikasi. Gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgetik, meningkatkan aktivitas antibatuk dan meningkatkan efek kejang. Yang kedua ada eterifikasi. Esterifikasi, oksidasi dan penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgetik, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitasnya. Yang ketiga ada pengubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8, menurunkan aktivitas analgetik secara drastis. Kemudian yang terakhir ada pengubahan konfigurasi hidroksik pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgetik. Kemudian ada hubungan struktur dan aktivitas turunan morfin 2. Yang pertama, substitusi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgetik. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas.
Kemudian pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Kemudian demetilasi pada C17 dan perpanjangan rantai alifatik yang terikat pada atom N dapat menurunkan aktivitas karena pembentukan amina sekunder karena menghilangkan sifat kationik senyawa. Kemudian perpanjangan rantai alifatik pada atom N, misalnya penggantian gugus metil dengan gugus alil, karena antagonesis kompetitif atau mempengaruhi atau pengaruh halangan steric pada proses interaksi ligan atau reseptor. Kemudian ada turunan mepiridin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih mempunyai gugus farmakofor yang sama, yaitu pusat atom C kuaternan, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik karena analgesik narkotik. Contohnya ada 5, yang pertama mepiridin, defenikusilat, loperamid, fentanyl citrat, dan terakhir ada sufentanil. Kemudian turunan metadon. Turunan metadon bersifat aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Tidak memiliki cincin piperidin, tetapi dapat membentuk cincin seperti piperidin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Karena adanya daya tarik menarik ion dipol antara basa N dengan gugus karboksil dan terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul. Contohnya ada 2, metadon atau levanon dan dextrometadon. Kemudian ada yang kedua, propoxifen. Kemudian upaya pengembangan turunan morfin dilakukan penyederhanaan struktur dengan menghilangkan jembatan eter dengan ikatan lengkap C7-8. Senyawa dengan aktivitas analgesik lebih besar dari morfin atau levorfanol. Contohnya minus levorfanol tartrat. Kedua ada plus dextrometorphan atau obat batuk. Yang ketiga ada buterfonal tartrat atau efek analgesik yang kuat digunakan dalam bentuk spray untuk mengatasi rasa nyeri. Kemudian ada analgetika non-narkotik. Analgetik non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat. Analgetika ringan, penurunan suhu badan, anti radang, dan untuk pengobatan rematik. Analgetika non-narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Obat golongan ini mengadakan potensiasi dengan obat-obat penekanan sistem saraf pusat.